Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Adawiyah dengan NIM 2402001020388. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi yang disusun berdasarkan SEOJK nomor 8 SEOJK 05/2021 dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko di Universitas Cyber Asia. Industri asuransi merupakan sektor jasa keuangan yang menghadapi risiko semakin kompleks, baik dari sisi operasional, keuangan, hukum, maupun reputasi. Jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Nah, jadi tujuan utama manajemen risiko dalam perusahaan asuransi antara lain pertama melindungi perusahaan dari potensi kerugian, lalu yang kedua itu ada menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha, lalu yang ketiga ada serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Dalam manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian. Oke, yang selanjutnya pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan suatu proses yang sistematis, mulai dari identifikasi, pengukuran, pengendalian, hingga pemantauan risiko. Proses ini mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Oke, selanjutnya landasan hukum. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu ada POJK Nomor 44 Tahun 2020 serta SEOJK Nomor 8 SEOJK 05 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif. Oke, selanjutnya pilar manajemen risiko. Manajemen risiko perusahaan asuransi didukung oleh 4 pilar utama, yaitu pengawasan direksi dan dewan komisaris, lalu kebijakan dan prosedur manajemen risiko, lalu proses manajemen risiko, serta sistem pengembalian internal. Keempat pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya ada pengawasan direksi dan komisaris. Direksi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko, sementara itu Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan evaluasi. Selain itu, perusahaan juga harus menetapkan risiko apetit, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Lalu kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko harus disusun secara tertulis dan terstruktur. Di dalamnya mencakup penetapan limit risiko serta dilakukan evaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi perusahaan dan lingkungan bisnis. Nah, untuk selanjutnya itu proses manajemen risiko ya. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko asuransi. Perusahaan asuransi menghadapi berbagai jenis risiko, antara lain risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi atau underwriting, lalu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Semua risiko tersebut harus dikelola secara terpadu. Oke, untuk contoh risiko asuransi ya, contoh risiko yang sering terjadi dalam perusahaan asuransi adalah kesalahan dalam proses underwriting, tingginya klaim yang harus dibayarkan, serta premi yang tidak mencukupi untuk menutupi risiko. Jika tidak dikelola dengan baik, maksudnya jika tidak dikelola dengan baik ya, risiko ini dapat menyebabkan kerugian besar. Oke, untuk selanjutnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan melalui audit internal, pencegahan fraud,
serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oke, untuk slide selanjutnya ada penilaian profil risiko. Penilaian profil risiko ini dilakukan dengan melihat tingkat risiko inheran dan kualitas pengendalian risiko yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini menjadi dasar dalam menentukan strategi pengelolaan risiko. Oke, untuk selanjutnya ada relevansi saat ini. Penerapan manajemen risiko semakin relevan saat ini karena meningkatnya risiko digital. Terus persaingan industri asuransi yang semakin ketat, serta tuntutan kepercayaan nasabah yang semakin tinggi. Manajemen risiko menjadi kunci dalam pengembangan usaha. Oke, untuk selanjutnya ada pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha seperti digitalisasi asuransi dan peluncuran produk baru, perusahaan wajib melakukan analisis risiko terlebih dahulu sebelum implementasi agar potensi kerugian dapat diminimalkan. Oke, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, manajemen risiko merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh perusahaan asuransi. SEOJK menjadi pedoman utama dalam penerapannya dengan tujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.